Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kalau keyakinan Anda dituduh atau diberi argumentasi terbalik seperti yang Anda tuduhkan kepada kekristenan, mungkin bakal banyak yang demo atau rame-rame menuduh penistaan. Kawan-kawan, kali ini kita akan melihat bagaimana para polemikus ini memamerkan kebutaan mereka, lalu dengan mudahnya mereka menuduh dan menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang keyakinan kita terhadap Kristus. Bagaimana videonya? Jangan skip, yuk cerdas jangan kepanasan, karena orang yang suka kepanasan, tidak terima data adalah orang-orang yang tidak mau cerdas sama sekali. Ini dia videonya. Wah, ini si Aldi nih. Apa kabar Aldi? Lama tidak kelihatan. Baik. Gimana kabar Anda ini, Aldi? Alhamdulillah, puji Tuhan Bang, baik saja Bang. Ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau Anda sampaikan? Tidak hanya saya ingin Abang bertanya kepada saya tentang keislaman saya, karena di luar orang banyak mengatakan bahwasanya itu saya bukan orang Muslim Bang. Setelah saya pernah berdiskusi dengan Abang dulu, itu orang Islam tidak percaya bahwasanya saya orang Islam. Jadi tolong Abang bertanya kepada saya tentang keislaman saya, atau apapun bentuknya pertanyaan baik Al-Quran maupun hadis, dipersilakan Abang tanya kepada saya. Siap saya menjawab itu semua, biar orang-orang Muslim percaya masalahnya berisik. Masalahnya berisik. Enggak Bang, sudah. Itu motor saja lewat Bang. Masalahnya berisik sekali, Aldi. Gini aja Aldi. Saya mengundang Anda untuk diskusi, Aldi, tapi bisa nggak coba tempatnya itu yang bagus? Anda diskusinya selalu pinggir jalan. Bang, baik, saya mau cari tempat. Tapi di sini hanya diatur ya saja, Bang. Gini Aldi, nanti diatur saja kapan waktunya supaya kita bisa diskusi dengan baik ya. Baik Bang, baik. Oke, baik ya. Nanti masalahnya ini Bang, saya untuk menunjukkan keislaman saya Bang. Karena rumah Bang ini termasuk menurut saya paling besar Bang. Paling besar, jadi orang yang menonton di bawah itu sampai puluhan ribu. Jadi untuk menyaksikan saya bahwasanya saya itu orang Islam Bang. Itu yang saya ingin nunjukkan kepada orang-orang Muslim yang di bawah Bang. Iya, kita kan sudah berkali-kali diskusi. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, betul? Iya. Nah, cuman begini Aldi. Ini seperti ini juga, barusan juga dengan muslim-muslim yang baik dari Arab, baik dari teman-teman yang di sini juga sama juga seperti itu juga, Ali. Saya itu ingin menyadarkan gitu loh. Saya ingin menyadarkan bahwa status Muhammad itu, kedudukan Muhammad itu sebagai ilah, tapi mereka nggak nyambung-nyambung. Coba bagaimana cara Anda? Pak. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada umat muslim bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Bagaimana Anda menjelaskan itu? Itu sangat sulit sekali, Bang, karena kajiannya sangat panjang. Dan itu ada orang-orang yang berhak untuk mempelajari hal-hal seperti itu Bang. Jadi sangat panjang kajiannya itu Bang, kalau ingin paham tentang itu. Masalahnya saya ini, selama saya sudah naik di roomnya Bang Idis itu hari, sampai sekarang saya dituduh orang Kristen. Banyak mengatakan bahwasanya saya itu kawannya Bang Idis katanya. Ya teman-teman, saya konfirmasi ya bahwa Aldi ini, dia ini udah berkali-kali diskusi dengan saya. Dan si Ali ini pasti saya pastikan Muslim. Atau saya coba saja naikkan satu Muslim untuk mengkonfirmasi lagi. Masalahnya dia di pinggir jalan itu loh teman-teman. Jadi suka berisik gitu. Boleh Bang, boleh. Boleh ya, boleh. Coba ya kita kasih naik dulu satu Muslim ya. Coba kita kasih naik, ada FR Pali. Yuk kita kasih naik FR Pali. Ya, FR Pali. Bentar bang, aku pakai baju dulu bentar. Iya, Muslim Bang. Bentar, pakai Abang baju Muslim. Bentar. Bang Pali Muslim. Pali. Yuk. Iya, Bang Pali Muslim. Baru bang tidur. Muslim saya. Iya, coba ini Bang. Aldi ini sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Dan dia difitnah kalau dia ini bukan Islam katanya. Coba dites dulu coba. Dia ini Muslim atau bukan coba? Ya pasti Muslim lah, dia itu pasti Muslim. Sama kayak aku kemarin itu Bang Edis ya, pertama kali naik. Sama kayak Aldi juga, yang katanya Kristen lah, inilah. Sama sama kita dibilangnya dihujat sama di DM sampai berapa? 200 lebih. Nah, mau diminta Sherlock lagi malah. Sherlock. Kan? Jadi Anda pun mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan Anda? Ya, mengakui lah. Orang sering dipuja-puja kok. Sholatnya juga ada. Kan? Udah mengakui.
Iya, Jadi jadi Bang Edis, ya, aku silakan mau silakan. nanya ya. Hmm. Kita usah berdebat dulu ya. Hmm. Kenapa orang Islam itu ya kalau dia dakwah ya, Hmm. selalu dikasih tempat, dikasih panggung. Tapi kalau orang Kristen nggak pernah. Ya seperti itulah karena kan mayoritas Lagi apa? gimana? Tapi Bang, kalau aku perhatikan ya, Hmm. ini sebenarnya sistemnya aja salah sih sebenarnya. Hmm. Sistemnya itu salah gini. Tapi kalau saya ngeliat perhatikan, Pali ini, salahnya sebentar itu Pali. karena ada Sebentar Bang Pali, saya kalau Ya. ngeliat Anda ini saya teringat kepada sosok Susno Duajin. Cara ngomongnya ini nampaknya wong pagar alam gitu enggak? Nampaknya wong pagar alam dia. Hah? Ntar aku di Sherlock orang lagi. Oh, Bang. aduh. Nah, cobalah, silakan. Hmm. Jadi gini Bang Edis ya, kalau Muslim ya, kalau dia dakwah itu dikasih panggung ya, dikasih panggung, bahkan dia menghujat orang juga biasa-biasa aja. Tapi kalau orang Kristen nggak pernah dikasih panggung mau dakwah. Jangankan buat dakwah, bikin di tempatku ini kan ada kemarin tuh rencana itu 2012 itu dibikin gereja terbesar. Gereja terbesar itu ya sampai mau buat goanya kan Bunda Maria itu sampai sekarang SK-nya nggak keluar, itu lahannya itu 4 hektar malah nggak bisa jadi hutan lagi. Ya, seperti itulah Bang. Faktanya, kenyataannya memang begitu. Namanya juga mayoritas, ya kan? Tapi kan gini Bang, kan diakui kan di Indonesia ini kan 4 agama kan, 5 ya, 5 keyakinan. Tapi kenapa yang dikasih panggung cuma Muslim doang? Ya, karena ini begini. Saya pernah bilang ya begini Bang. Seandainya di dalam negara kita ini dihapuskan undang-undang penistaan agama, saya rasa orang-orang yang berpahaman seperti Bang Pali, berpahaman seperti Ali Pamungkas, itu akan banyak. Tapi kalau aku gini Bang, nilainya Bang ya, kalau ngelihat sekarang ini kan lagi booming ya, lagi booming itu kan, kayak Gubernur Jawa Barat itu kan sebenarnya intinya sudah kembalinya ke budaya. Jadi alangkah baiknya Menteri Agama itu dihilangkan di bawah naungan Menteri Budaya. Ya, kalau masalah yang teknik, teknik seperti itu saya kurang paham lah. Tapi intinya faktanya bahwa ya inilah yang terjadi di negara kita ini, ya kan? Kalau orang Islam bahas agama Kristen, ya tahulah kalian kan, dikasih panggung. Kan ini ya. Bang, menyakitkan hati ya kan, yang ada kan cuma Menteri Agama aja, orang Islam ya, kan sakit hati. Ya, seperti itu adanya Bang, bagaimana? Seperti itu. Saya rasa begini, sebenarnya begini Bang Pali. Kan posisi sekarang kan lagi baik-baik aja nih ya, lagi baik-baikan, penonton banyak, mau siapa tahu kan didengarkan. Jadi istilahnya buatlah booming, istilahnya minta keadilan, dikasih panggung juga. Gimana timingnya kan? Nanti takutnya kerusuhan. Iya, bagaimana mungkin? Kalau nanti seorang Kristen bahas Bible dari atas podium Gelora Bung Karno disaksikan ribuan orang. Wow! Anda bisa bayangkan apa yang terjadi, Bang? Gini Bang, maksudku gini Bang, kalau dia dihilangkan Menteri Agamanya, di bawah naungan kebudayaan, jadi nggak bakalan ribut lagi. Islam sama Islam aja nggak bakalan ribut lagi. Ini kan Islam sama Islam saling gontok-gontokan sekarang nih. Ada yang keturunan Nabi lagi malahan, lebih parah lagi deh. Iya, saya sudah mengatakan berkali-kali itu, ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan, Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Nah, sekarang banyak ngaku-ngaku Muhammad itu adalah kakek buyut saya. Saya adalah turunan Nabi. Air bekas cuci kakiannya diminum, ya kan? Ya, benar. Kakinya dicium-cium. Sendal juga. Sendalnya dicium-cium. Gitu. Cuman Tapi kita Bang, hebatnya orang Islam itu, Bang, orang Islam itu pinter Bang. Pinter ngelak, pinter ngeles. Nah. Serius aku. Contoh aja, kita istilahnya jangan berbuat bohong. Bisa dia bilang berbohong kalau untuk kebaikan boleh-boleh saja. Nah. Kan gitu, kan? Benar Bang Aldi? Bang Aldi benar nggak Bang Aldi? Setuju nggak Bang Aldi? Bukan, masalahnya begini Bang. Ya memang setuju. Tapi masalahnya begini ya Bang. Al-Quran ini ada yang tersurat dan ada yang tersirat di dalamnya. Dan banyak orang Islam memahami yang tersurat saja, dan yang tersirat tidak pernah dikaji di dalamnya. Maka apabila memahami yang tersurat itu, maka terjadilah orang-orang seperti itu, pengakuan-pengakuan yang tidak jelas itu Bang. Itu masalahnya Bang. Ya, Al-Quran itu kan hasil bikinan
Jadi keasahannya juga aku sampai sekarang pun bukan aku nggak percaya sih. Al-Quran itu kan dibikin itu tahun 1600. Muhammad meninggal aja tahun berapa? Jadi udah berapa lama tinggalnya itu? Nah, kan? Makanya saya selalu mengatakan sama orang saudara-saudara Kristen juga bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan menurut saya. Yang tertulis itu semua karangan, apalagi hadis. Nah. Lagi. Kalau hadis dari dulu bang aku nggak percaya. Hadis inilah yang bikin orang hancur, bikin orang ribut sama Muslim gara-gara hadis. Bahkan saya mengatakan nih, jika kamu percaya hadis, maka kamu harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Loh, kalau kamu percaya hadis, kamu harus simpulkan demikian. Benar, ya benar itu. Nah, begini. Makanya saya undang Muslim yang lain. Makanya Muhammad itu bagaimana bisa berkata-kata sementara Muhammad itu adalah Tuhan? Coba pikir dengan logika. Tetapi banyak hadis Nabi mengatakan seperti ini dan itu. Sementara Muhammad itu sendiri Tuhan bukan manusia. Coba di mana akal itu? Coba kita mari sama-sama pikir, ya. Coba kita naikkan satu Muslim Bang, ya. Kalau kita nggak jual hadis, orang dakwah itu nggak bakalan rame. Makanya hadis diutamakan. Coba kita kasih kesempatan nih. Ada Laura Helap. Mudah-mudahan ini bisa mengimbangi lah, biar kita tidak dibilang ini sesama oten lagi katanya. Ya, Laura Helap, Muslim. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Sudah saya undang. Ya. Silakan. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, silakan. Sabar Bang Kudi, sabar. Jangan lama-lama lah, kan sudah jelas itu. Tinggal nerima saja. Ayo. Nah, ya silakan. Apakah Anda juga termasuk Muslim yang setuju dengan dua Muslim di sini? Ini ada Aldi Muslim, ada Pali Muslim. Ya, saya Muslim juga Bang. Ya, apakah Anda gimana setuju? Bang? Saya baru naik Bang, saya baru naik ini. Iya, mereka berdua ini itu pemahaman Kenapa? Muslimnya sudah dalam sekali. Dan mereka menyimpulkan bahwa Muhammad itu memang dituhankan dalam agama Islam. Enggak Bang, kalau bagi saya itu enggak. Itu hanya sebagai dari Bang, Rasul saja Bang. Nah, silakan tugas kalian berdua lah. Udah capek yang nyata ini kalau begini. Muhammad dan atas Rasul, ya. Tapi kenapa orang Muslim selalu memuja-muja dia? Ya Muhammad, selawat buat Muhammad. Apa itu nggak memuji buat Muhammad? Jangan salah paham dulu Bang sampean Bang ya. Kalau Gimana? memuji itu boleh biar Bang. nggak paham kita, biar paham. Nah, kalau memuji itu boleh Bang sebenarnya Bang. Kan kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu Bang. Ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan barokahnya para waliullah Bang itu Bang. Jadi Itu sebenarnya Bang itu. Kalau jadi masalah memuji ibadah itu ya bukannya kita memuja-muja dia, bukan? Gitu. Jadi gimana ini Iya, kalau orang emang Bang Pali, berselawat gitu kan? Gimana? Bang Pali, sebentar kita atasi ini budak ini. Saya bertanya sama kamu budak. Al-Quran itu isinya apa? Yang dikatakan di dalam Al-Quran itu ceritanya apa? Yang diceritakan dalam Al-Quran yang 30 situ apa? Coba jawab. Ya itu yang diceritakan oleh kan di kitab Al-Qur'an kan macet. diturunkan kepada Nabi Muhammad. Aduh. Tanya sama kamu, yang tertulis di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang apa? Yang 30 juz itu loh. Apa yang diceritakan di dalamnya itu? Silakan jawab. Ya semuanya semua isi yang ada di bumi itu penjelasannya maksudnya. Itu. Tapi saya tidak memahami Al-Quran, saya tidak tahu. Ya udahlah, kalau tidak paham Al-Quran coba kita ganti yang lain dulu lah. Ini juga nggak paham Al-Quran juga mau dibahas apanya. Oke lah ya, coba kita naikkan Muslim dulu yang ngerti Al-Quran ya. Silakan Dirman, yuk. Saya ini sudah ngomong sama beberapa Muslim dan banyak di antara mereka itu, tapi memang sebagian kecil ya, mengakui bahwa Muhammad itu memang Tuhannya orang Islam. Ya, for you, Muslim Bang. For you understand, still Kahan is forever. Ya, Muslim Bang. Inshallah. It is ateis. Saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Tuhannya disalib. Dan bangkit. Kenapa ada Tuhan dikutuk yang mati kayu salib? Terus kenapa ada Tuhan diracun? No. Disalib toh. Salib toh. Kenapa? Iya, masalahnya di mana? Orang Tuhanmu diracun aja kamu nggak masalah kok. Mana? Coba tanya nih sama yang dua nih. Coba tanya, mereka Muslim ini.
Coba tanya Saya siapa kenal dia. Muhammad itu Tuhannya atau bukan? Coba tanyain. Saya sudah kenal dia. Kenal dia. Aldi, tanya sama. Tanya Coba saya. tes dulu. Si Aldi apakah musliman atau Pali Aldi. musliman coba. Aldi, Tes. Orang Makassar kau tahu toh? Orang Makassar tahu itu Aldi tahu saya. Saya mau tanya ke Edis, kenapa tuamu dibunuh sama tentara Coba Romawi? kamu tanya dulu ini sama mereka berdua yang sudah mengakui bahwa Muhammad Tuhannya. Ada mak katakan Nabi Muhammad itu Tuhannya orang Muslim, ada juga mak Ya katakan. dah, aku turun aja dulu lah. Oke, Bang Pali. Nyambung Oke. ini. Nggak nyambung Ya, dia. Oke lah. Coba ya ke Aldi dulu ya. Oke. Coba Aldi. Edis, Coba jelaskan Satu. dulu Aldi bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Coba. Edis, saya bisa jawab Edis, tapi Biar ini peminta coba, saya. coba tanya dulu sama dia coba. Aldis kongkol sama Edis. ini. Bantu naikkan lagi satu muslim, bantu dia dulu. Suruh bantu dia. Nanti saya pertanyaan saya suruh bantu. Enggak apa-apa, Jawabannya coba suruh satu aja biar enggak apa timpa-timpaan. Coba silakan Aldi. bantu. Oke baik. Pertanyaan saya, nama Aldi. Allah itu nama siapa? Nama Silakan jawab. Tuhannya orang Muslim. Itu nama siapa? Pertanyaan saya, silakan jawab. Nama Tuhannya orang Muslim. Itu nama siapa? Nama Tuhannya orang Muslim. Tak nyambung kan? Jadi bagaimana kalau diskusi orang tak nyambung gini, Bang? Aldi, komar dulu Susah. kau. Aldi, komar dulu saya nanti komarmu toh. Jangan cerita itu dulu, nanti selesaikan dulu ini. Ternyata kamu mau sesatkan saya, ternyata kamu sekongkol sama orang kafir ini si Edis. Edis, kacamatamu Edis. Tapi dia muslim bukan? Ah, Muslim bukan dia? dia Muslim palsu. Edis buka kacamatamu. Edis. muslim palsu katanya. Bahaya Aldi ini. Kau sekongkol sama orang kafir. Aku tidak percaya lagi kau ini. Kok bersekongkol? Gimana Sekongkol sih? kau. Bahaya. Oke Aldi, biar saya hadapi dia. Oke, baik. Si Sekongkol. Aldi saya turunkan dulu ya. Baik, kita ngobrol dulu dengan ini. Ini kayaknya si Goto atau bukan? Bukan Goto ini. Edis, buka kacamatamu Edis. Sebentar, bukan Goto ini. Bukan, Dirman, buka kacamatamu Bukan. Edis. Oke, Edis, siapa, buka namamu kacamatamu. siapa? Dirman. Ya, Dirman, mana? Ji, Silakan dia Dirman, apa? ya. Buka kacamatamu Edis. Ada syaratnya. Ada syaratnya, ya ada syaratnya. Si Tapi saya harus, Juma suruh lepas masker hadapan dengan saya. sebentar saya kasih tahu Bang Suma. Tapi kau harus Sudah juga saya buka. bilang ini loh. Saya sudah ketemu sama dia ini. Sudah saya bilang dia waktu diskusi sama saya. Nih, Edis, biar dengar ya. kalau tanya sama Bang Suma, Suma tidak mau. Kalau saya No. sampaikan Suma harus buka masker. Kalau saya karena Suma percaya Anak sama buahmu? saya. Anak buahmu? Iya. Karena Zuma anak Kalau buahmu? saya, bukan. Nih, ini sudah satu juta views ini, lihat ya, nih. Ngapain dia pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita. Bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu. Benar begitu kan? Semua pastor. Nah, itu sudah saya upload. Edis, Hmm. Edis, kamu sudah dikalah sama Suma kak? Apa? Dalam persekusi, di dalam persekusi. Kamu sudah dikalah sama Suma nggak? Ngomong apa sih kamu? Kamu sudah dikalah nggak? Sudah di apa? Kamu sudah dikalah sama Bang Suma di dalam Sudah dikalah? persekusi. Iya. Kamu sudah dikalah, Kang. Kamu kalah sama Suma, Kang. Kalau Kamu dari dikalah sama mana orang dia saja tidak berani dengan saya kok? Suma. Boleh saya buktikan? Yang beraninya kalau di luar negeri. Hmm. Akhirnya kabur berjamaah. Ini malah suara AI. Namanya sederhana aja sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel? Tidak ada. Kata bilang tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, enggak ada. Nangis kan cuma kan? Dalam hadis, Tunggu kau dengar dulu. Nah. berupa tompel, betul? Ya kenapa kamu cari di dalam Taurat? Kan Nabi itu mengatakan bahwa tanda kenabian di mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu. Tertulis di mana? Menurut Al-Quran, bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa nanti akan datang seorang yang dimaksud itu kitab mana? Saya lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu? Biar nggak sampai enggak ada. Kitab mana yang dimaksud? Udah, kalau kau bantuin dia. Di mana ada tanda kenabian berupa tompel? Coba kitab Taurat. Coba baca dulu kau dengar. Coba itu dihentikan biar nggak terlalu panjang. Dirman, coba dihentikan dulu. Kamu kan mau bantuin si Juma, abangmu. Coba di kitab Besok mana gunakan kok. ada tanda kenabian berupa tompel? Di kitab mana? Di kitab mana? Di hadisnya. Cari di hadisnya. Duh, kata Al-Quran di kitab-kitab terdahulu. Kok malah di kitab hadis ini gimana sih ini orang ini? Dengar, Edis, menurut Edis. Dirman, Kalau pelan-pelan ya. kita dahulu, Edis, Pelan-pelan, bisa Dirman, baca. pelan-pelan. Gini, menurut Al-Quran, katanya di kitab-kitab terdahulu. Jangan kau matikan kameramu. Jangan kau matikan kameramu, Ki.
Hei. Aduh, ini bagaimana? Jangan dimati-matikan kameramu. Oke, baik. Gini, coba lihat ke sini. Ke sini dulu. Nah, gini Dirman. Menurut kitabmu Al-Qur'an atau menurut ajaran agamamu Islam, bahwasanya di kitab-kitab terdahulu terdapat tanda-tanda kenabian. Udah dibilang jangan mati-matikan kamera. Jangan malu. Dirman. Eh, Kameramu jangan kau mati-matikan. sabar. Ini orang malah mau hujat-hujat. Udah taruh bawah aja nih orang nih. Ayo silakan ya, muslim yang lain silakan. Kita cari muslim yang agak warasan, ya memang agak sedikit susah ya. Ya nggak apa-apa lah, kita sabar ya mencari mereka yang masih agak warasan sedikit. Ya. Oke, kita kasih naik ada Mesya Rizky ya, Mesya Rizky. Iya, selamat siang Mesya. Selamat sore. Mesya. Waduh, tidak mendengar, saudara-saudara. Mesya. Oke, baik ya, kita turunkan. Sekali lagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman muslim yang masih warasan kalau diajak diskusi ya. Nggak lari kemana-mana begitu ya. Silakan. Assalamualaikum. Rul. Waduh, masih juga dia bilang assalamualaikum teman-teman. Ya, sampai capek loh saya mengingatkan muslim. Ya, silakan Sarul, nyalakan kameramu. Sabar Bang, sabar. Ya, silakan. Sabar ya. Ini lagi pas ini, Bos. Saya kirim ya. Udah saya kirim undangan di layar Anda, silakan Anda terima. Sabar. Oke, baik. Kalau sabar-sabar terus nanti di bawah saja naik lagi ya. Sabar-sabar terus. Kita nggak punya waktu seharian nih. Oke, Iqbal. Kita kasih naik ada Iqbal. Ya, saudara Iqbal. Terpental lagi. Hari ini banyak nggak jelasnya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Ajo Second. Ya, saudara Ajo. Halo? Ini jam 2:30 sore ini, apakah orang-orang udah pada 5 watt atau bagaimana nih teman-teman ini? Aduh, oke lah, baik teman-teman ya, kita coba tahan dulu untuk menerima tamu. Teman-teman sekalian ya, saya mengundang yang muslim-muslim untuk naik kemari. Kita bahas satu tema yang menarik ini teman-teman. Nah, ini tadi sudah ada 2 orang muslim. Dia sudah mengiyakan memang. Ya. Mereka tidak percaya hadis. Karena apa? Karena ketika mereka percaya hadis, mereka akan dapat masalah. Makanya zaman sekarang itu banyak orang sekarang banyak punya muslim malsu-malsukan hadis. Dipalsu-palsukannya hadis. Nah, sekarang saya mengundang saudara-saudara muslim untuk naik ke sini, kita bahas tema ini. Apakah Anda berani? Silakan. Saya kasih Anda kesempatan. Yuk. Kita kasih naik ada Rahman Abdul. Ya, selamat sore Rahman Abdul. Selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Bang Rahman, nyalakan kamera. Iya, wah ini kayaknya bos ganteng. Ya, Bang Rahman, muslim ya Bang ya? Iya, muslim. Tapi suara terlalu kecil Bang. Ada headset kah? Nggak ada. Oke. Coba ini tenang dulu. Udah. Iya, tapi tenang dulu ya. Tenang, nggak mabuk kan? Mabuk. Lagi mabuk. Kenapa pengikut Muhammad saya lihat kok, ya auranya kok begini semua, ini kenapa? Iya. Kenapa bilang Muhammad penipu? Oke, baik. Apakah Anda sebentar? Jelaskan kenapa. Iya, ini saya lagi baca. Dibilang penipu. Tenang, jangan marah-marah. Tenang ya. Jangan marah-marah dulu, sabar, oke? Baik. Saya akan memperlihatkan kepadamu sebuah hadis. Bisa baca tulis? Bisa. Bisa baca tulis. Baik, saya suruh baca dulu ya. Ya. Takutnya nanti nggak bisa baca. Soalnya kan katanya Muhammad. Maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Nah.
Oke. Kok bisa? Iya, makanya ini sedang kita bahas. Sabar, oke? Oke. Ini hadisnya. Udah? Nah, kemudian kita baca. Coba silakan Anda baca. Coba itu baca yang gundul itu. Lu bisa baca nggak? Duh, malah lari ke Arabnya sekarang dia, teman-teman. Jadi ini terjemahnya salah. Namanya Islam itu bisa bahasa Arab. Islam bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab masuk neraka ya? Iyalah. Sayang, kasihan kamu lahir sebagai orang Indonesia. Berarti syarat masuk surga harus bisa bahasa Arab, betul? Ya iyalah. Pantas laris manis kursus bahasa Arab, saudara-saudara. Enggak, gua nanya. Lu sekolah agama enggak? Jadi nggak mau baca hadisnya? Enggak, Tidak mau baca hadisnya. Ketakutan? Lu sekolah agama enggak? Ketakutan berarti? Enggak ketakutan. Ya sudah, yuk silakan baca yuk. Silakan baca. Abdullah, yuk silakan. Abdullah bin Amir. Bin Amr. Amir. Ya, Amr itu anggur merah. Oh, Amr anggur merah. Memang kalau udah ngomongin Muhammad, teman-teman, mau pemabuk kek, mau penjudi kek, mau pezina, yang penting masuk surga, betul? Betul. Kalau ngomong sama mereka jangan yang berat-berat gini, nggak nyambung. Oke, kita ngomong yang ringan-ringan saja, teman-teman. Nah, yang ringan-ringan saja. Rahman. Apa? Kalau orang Islam asal dia mengucapkan syahadat masuk surga, betul? Enggak juga. Loh. Kata siapa? Baik. Karena kamu kan dari tampang-tampangmu kan suka mabok tuh, suka minum, ya kan? Ini lagi mabok. Ini lagi mabok, bro. Oke, baiklah. Dengerin ya, bro ya. Ini biar kajian kita nih, bro. Oke, baik. Lihat nih. Oke. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nah, Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Bagaimana? Sudah tahu indahnya agama Islam? ya indah lah. Iya. Biarpun Anda tukang mabok, tukang mencuri, tukang berzina, tetap masuk surga, betul? Iya dong. Cocok. Islam cocok untuk orang-orang seperti Anda, betul? Betul? Betul. Terima kasih sudah mewartakan Islam. Oke. Malah hormat juga dia. Yang tadi jangan lupa di-upload dan disebarkan. Begitu saudara-saudara. Kalau yang kayak begitu nggak usah panjang-panjang, jangan serius-serius, jangan berat-berat, tuh nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Habis nanti energi kita teman-teman bahas-bahas kayak begitu ya. Orang dia saja lagi mabuk lem kok gimana? Yuk, ya silakan. Orang tukang ngaibon diajak ngobrol. Ya teman-teman sekalian ya, iklan dulu. Teman-teman sekalian, ya jangan lupa teman-teman kita ada program pendirian rumah apologet di sini teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil saya yang di TikTok nih, yang sekarang Anda tonton ini, yang nonton sekarang 10.000 sekian. Ini teman-teman klik, kemudian nanti teman-teman mampir ke beranda saya, di situ ada link untuk kolekte. Nanti teman-teman bisa lihat ya, ada link YouTube-nya. Jadi teman-teman yang sekarang nonton di YouTube sekitar 2.000-an ya tadi ya saya lihat ya, 2.000-an orang menonton. Jadi di total ada sekitar 12.500 orang menonton secara live. Teman-teman bisa support ya di rekening yang berjalan. Kenapa teman-teman kita perlu pendirian rumah apologet? Karena kalau kita berapologet dari Konoha, teman-teman tahu sendirilah ya. Karena cuman Yusuf PI, Zuma, Donditan, Zakir Naik, Jakar Turun yang boleh membahas agama Kristen. Cuman Abdul Somad, Adi Hidayat yang boleh bahas agama Kristen. Kalau orang Kristen jawab, selesai. Selesai Anda kalau menjawab ya, dijemput polisi. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kita kembali ke tema kita ya, kembali ke laptop teman-teman. Nah, tema kita kali ini ya, tema kita memang agak sedikit serem ini teman-teman ya. Bang, ini kok serem banget Bang temanya. Nah, tapi ini akan saya buktikan, akan saya pertanggungjawabkan. Oke, kita kasih naik ada Bang Har. Oke, Bang Har. Iya, Bang Har. Halo Bang Har. Apakah Anda muslim?
Ya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Sebentar. Tapi ngomong-ngomong suaranya menggemal. Balik. Ini pakai ini ya, pakai mikrofon. Kalau nggak pakai mikrofon mungkin nggak ini ya. Ya, suara Anda menggema. Berarti ganti aja ya, nggak usah pakai mikrofon. Iya, ya nggak apa-apa, santai aja kita diskusi. Kita bukan mau besar-besaran suara kok. Kita di sini berargumentasi. Yuk. Kalau saya kurang argumentasi nih, Pak. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Iya, jangan sambil merokok, Bang. Oh, gitu ya. Apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim, Pak. Muslim. Saya punya tema bagus nih. Ini sebentar saya turunkan dulu ya tanggalannya nih ya nih. Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Itu hadis yang sahih. Sahih, hadisnya sahih nih, Pak. Sahih Bukhari. Mau nggak nanti Anda simpulkan kalau ternyata Muhammad itu seorang penipu menurut hadis Bukhari? Mau nggak? Saya nggak pernah ingin simpulkan itu. Tapi kalau Anda percaya, maka Anda harus simpulkan itu. Mau kita tes? Silahkan dites dulu. Baik, mantap. Ini kayaknya Bapak ini mantap ya, Bang Haris. Oke ya. Saya itu bukan orang apa ya ahli agama atau apa, ini saya juga cuma ingin naik aja sih. Oke, nggak apa-apa. Inilah makanya kita belajar ya. Baik, kita akan sama-sama membaca hadisnya ya. Kita akan sama-sama membaca. Nih, hadisnya ini. Ini hadisnya ya terdapat di dalam Sahih Bukhari nomor 3646. Ya. Lihat ya. Nih, banyak ini, bukan cuman Sahih hadis riwayat Abu Daud ya, 3646. Nanti banyak ini. Ini hadisnya ini mutawatir nih. Banyak ini dari banyak hadis. Nah, saya pengen biar jangan saya saja yang mengerti agama Islam. Soalnya di dunia ini jadinya akhirnya cuma saya yang ngerti agama Islam karena saya sering baca. Nah, jadi saya minta Bang Har untuk membacanya. Silakan Bang Har. Silakan dibaca, kalau dari sini susah, Kak. Kan jelas ini Bang Har. Saya mendengarkan. Oke. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dahulu aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah karena ingin menjaganya, tetapi orang-orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, mereka di sini siapa? Orang Quraisy. Oke, orang Quraisy. Apakah engkau menulis segala sesuatu? Perhatikan, segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah seorang manusia yang berbicara ketika marah, ketika ridho. Sehingga aku berhenti menulis. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Apakah Anda percaya dengan omongan Muhammad? Percaya. Percaya. Coba ini kita kunci dulu ya. Pernah nggak keluar dari mulut Muhammad selain daripada kebenaran? Pernah juga mungkin. Loh, berarti Muhammad nggak benar ini. Coba makanya tadi saya suruh baca nih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Arti omongan ini apa? Ya tidak ada yang salah. Oke, berarti semua yang keluar dari mulut Muhammad benar, betul? Iya benar. Oke, tidak ada satupun yang salah yang keluar dari mulut Muhammad, betul? Kalau di hadis ini ya begitu. Oke, bisa kita kunci? Silakan. Baik, sekarang kita pergi ke hadis berikutnya. Nah, kita pergi ke hadis berikutnya ya. Di dalam Sahih Muslim nomor 4358, kitab keutamaan. Nah, baik. Ya. Ini kitab ya, ini kitab keutamaan ya. Iya, ini dalam hadis. Hadis kan ada bab-babnya. Ya. Nah, ini hadis dari mana nih? Hadisnya dari mana? Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim nomor 4358. Sahih, ini sahih. Bang, Sahih Muslim. Masa Sahih Muslim palsu Muslim gitu, Bang? Sahih Muslim, Bang. Ini bukan doif Muslim. Oke, bisa kita bacakan? Silakan. Baik. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An-Naqid seluruhnya dan seterusnya ya. Ini banyak panjang-panjang ya. Hisyam bin Urwah bapaknya dari Aisyah, dari Sabit dan seterusnya.
Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Kena prank mereka. Coba, akibat dari Muhammad berkata, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah dituruti, kurmanya apa baik? Mati. Mati. Berarti yang diomongin Muhammad salah atau benar? Bukan, itu kan petunjuk. Wah, dah mulai muter dah. Mulai dah muter-muter dah, udah. Mbak. Sekiranya kan itu kan? Sekiranya mereka tidak melakukannya, melakukan apa? Stek, itu ya sambung ya? Ya, stek. Maksudnya bukan stek, maksudnya mengawinkan benang sari dan putik. Ya, itu stek lah ya. Istilah di sini mungkin stek. Sekiranya mereka tidak melakukannya, kan ada petani kurma nih. Petani kurma kan mereka biasa menggabungkan benang sari dan putik, menyerbuk biar buahnya banyak. Ya kan? Nah, Muhammad lihat. Ya, dilihat sama Muhammad, dibilanglah sama dia, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Nah, diikuti. Diikuti oleh petani kurma ini. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi. Dan melihat hal itu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Ini tadi nih, dibiarin aja, nggak usah dikawinkan begitu. Nah, karena ternyata tumbuh dalam keadaan rusak, Muhammad malah ngomong, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Pertanyaan saya sebentar Bang Har. Jadi begini sedikit ya. sebelum gantian nanti Bang. Menurut yang tertulis di sini, Muhammad salah nggak di sini? Nggak salah. Waduh, nggak salah. Nggak salah. Berat. Nah, silakan. Ya, itu maknanya beda lagi itu. Ya. Sekiranya Anda tidak menyetek atau mengawinkan itu mungkin akan tidak rusak ya. Tapi dia mengikuti itu. Cuman dalam hal ini kan yang lebih tahu keadaan tumbuhan itu kita yang merawat. Kalau misalkan dibiarkan itu kan tetap rusak. Tidak ada perawatan begitu kan? Jadi intinya akibat mengikuti perkataan Muhammad nggak itu? Bukan begitu. Sarannya dia jalan. Ini jalan Bang, dengar Bang ya, dengar. Itu hadisnya itu mutawatir, ada di banyak hadis. Jadi gini, Muhammad tuh lewat di Madinah. Saya uningan, karena Anda kan Islam awam, tadi Anda sudah bilang ya. Gini, Bang. Muhammad melihat, dengar Bang. Muhammad itu melihat, dia ngelihat. Sekarang gini ya. Iya berarti akibat ngikutin, Bang. Akibat mengikuti. Waduh, beras. Silakan. Bukan orang ahli agama ya. Saya bukan orang ahli agama, tapi saya nggak apa ya. Istilah itu saya itu nggak suka ya dengan orang-orang yang suka menjatuhkan agama orang lain. Bang, saya tidak menjatuhkan, Bang. Saya menjawab. Sekarang gini ya. Anda dengan menuliskan tema di atas, itu menjatuhkan agama orang lain. Coba sebentar, Bang. Nih. Sekarang saya tanya lagi ya, sebentar. Saya pajang dulu temanya. Anda kan ingin membahas tema ini. Tadi kan kita sudah simpulkan dan Anda sudah percaya bahwa setiap yang keluar dari mulut Bang, saya ngomong dulu, Bang. Kalau Nabi Muhammad itu seorang penipu. Saya nggak pernah kalau percaya. Anda percaya kepada hadis. Seperti ini, Anda itu menjatuhkan agama orang lain dengan menjatuhkan gimana? Bang. Ya. Dengar, Bang, dengar. Ketika Anda, waduh, dia mulai hilang kontrol. Bang, tadi Anda sudah. Kalau memang Anda itu benar, Anda merasa paling benar. Ajaklah orang-orang untuk menjadi benar. Ya ini makanya saya mengajak Anda supaya jangan ngikutin Muhammad. Lu gimana sih Anda ini? Keyakinan seseorang itu sesuai dengan apa yang diyakininya. Saya nggak yakin dengan agama Anda selama ini tidak pernah tahu ini kan? Agama Anda ya. Saya nggak yakin dengan agama Anda. Makanya saya berikan pengetahuan supaya Anda menjadi yakin. Ini gimana? Masa gara-gara nggak bisa jawab Anda bilang Anda menista, Anda menjelek-jelekan? Tidak boleh gitu, Bang. Masa gara-gara nggak bisa jawab kok? Jangan sendiri aja.
Anda tanya apa sama saya? Anda kan masalahnya gara-gara tidak bisa menjawab, makanya larinya kemana-mana. Apa yang Anda tanyakan? Oke. Apa saya jawab? Oke, sekarang kembali sekarang ke tema. Sekarang gini ya. Betulkah apapun yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran? Mendapatkan gift, kalau Anda tujuannya mendapatkan gift, jangan. Ini Anda malah kemana-mana, kalah debat, malah bahas yang lain. Itu. Oke, berarti Anda sudah nyerah. Tujuannya cuma mendapatkan gift, Berarti Anda sudah nyerah? sama orang lain. Berarti Anda sudah nyerah? Iya, kalau mau ngemis ya ngemis aja kan nggak masalah. Baik, baik. Kita tampilkan ini teman-teman. Tampilkan teman-teman. Kita tampilkan ini. Ini senjata pamungkas kita ini teman-teman. Oke, baik. Oke, Abang bisa baca ini? Bisa baca ini? Baca aja sendiri. Nah, tiba-tiba mendadak tidak bisa baca, buta huruf. Kamu yang tahu. Coba baca dulu. Silakan dibaca dulu. No, kan. Kalau orang Islam bahas agama Kristen itu namanya dakwah. Bang, benarkah Bible dipalsukan? Ini dakwah bukan, Bang? Itu siapa yang nulis? Yang nulis ini Kristen. Kristen yang nulis? Iya dong. Kristen. Itu memang dipalsukan. No, kan? Bible itu memang dipalsukan. Tapi giliran dijawab marah dia. Kamu jangan menjelek-jelekkan agama saya ya. Jangan kamu ini gimana sih orang ini? Ini Anda maunya menang sendiri. Nekat yang nyata Anda ini. Kamu orang Kristen sikapnya apa? Coba. Tadi Anda kalau setuju Anda Bible dipalsukan ya? Kamu orang Kristen. Berarti Anda mempromosikan Bible dipalsukan juga gitu? Saya nggak pernah promosikan, saya Anda tadi bilang katanya benar Bible dipalsukan. Giliran dijawab marah-marah. Oke. Sekarang siapa yang bikin ini, Bang? Siapa yang bikin ini? Nah, itu di bawahnya kan mungkin ada. Ya, nih teras dakwah. Ini loh, ini yang mempromosikan nih, teras dakwah. Terus ini apa lagi nih? Organisasi muslim banyak nih. Ini organisasi muslim ini. Ini judulnya aja ini obrolan mualaf. Benarkah Bible dipalsukan? Betul. Organisasi. Kok nggak usah organisasi? Ini nempel di sini. Organisasinya nempel di sini. Aduh, ini orang nikmat. Kalau memang itu argumen Anda bisa membatalkan dari benarkah Bible itu dipalsukan? Punya argumen untuk membatalkan itu. Sudah sering. Ya udah, mana Bible yang asli? Mana Bible yang asli yang nggak dipalsukan? Ya, saya tanya lagi. Macet. Ya sudah, mana gini Bible kan dipalsukan nih. Ya udah, mana aslinya? Saya nggak pernah bahas. Nah, Anda mencret. Dari tadi Anda sudah bilang, Bang, saya tidak punya ilmu. Anda ini seperti Muhammad loh. Anda ini seperti Muhammad. Sudah tidak tahu urusan korma, ngomongin masalah korma. Lu Anda menjadi sok tahu seperti Muhammad. Dengar, nih. Tadi kan kita bahas hadisnya, ada petani kurma, lagi menyerbuk pohon kurma, lagi dikawinkan benang sari dan putik. Muhammad bilang, apa yang mereka perbuat itu sia-sia belaka. Seandainya itu dibiarkan saja, nggak usah diserbuk-serbuk, itu kurma itu akan baik-baik saja. Oh, karena yang ngomong Nabi, karena yang ngomong Rasul, diturutin sama mereka. Ternyata setelah diturutin, malah mereka gagal panen. Anda menjadi sok tahu seperti Muhammad. Gimana nih orang nih? Anda tadi sudah bilang, saya tidak punya pengetahuan tentang agama Islam, betul? Anda tidak punya pengetahuan tentang agama Islam, tadi sudah bilang begitu kan? Jadi susah sama orang seperti ini, susah. Gimana nih orang? Ini aja ya, kalau tujuannya cari gift, ya jangan menjatuhkan agama orang lain. Gitu aja lebih bagus. Anda tadi bilang, Bible dipalsukan. Coba, ini benarkah Bible dipalsukan? Oh, kalau ini bukan menjatuhkan, Bang. Ini namanya dakwah. Ini jawabannya putus asa, ini jawabannya. Jadi tidak ada jawaban ya? Tidak ada jawaban ya? Tidak ada jawaban. Tapi jangan jatuhkan agama orang lain. Tidak ada jawaban. Oh, teman-teman, dia mau saya dikasih gift, teman-teman. Teman-teman, dia mau saya dikasih gift. Teman-teman, berikan saya gift biar dia tambah pingsan. Yuk. Terbangkan gift biar dia tambah pingsan, teman-teman, biar pingsan dia. Dengar. Begini ya. Bahar, kenapa sih Anda kok marah-marah begitu? Cup. Kenapa sih Anda kok marah-marah? Kenapa? Kamu terotol sendiri. Saya kan membuat pertanyaan yang sederhana. Dengerin nih. Kupingnya didengerin. Ya, kupingnya didengerin. Maksudnya perkataan saya didengerin, bukan kuping didengerin.
Bahasa Indonesiamu saja sudah kacau balau ini Jangan budek kayak gini nih. Dengerin ya. Oke, jadi bagaimana jawaban Anda tentang ini? Yuk. Dengerin dulu. Jawaban Anda tentang ini bagaimana? Saya itu bukan orang ahli agama. Saya udah bilang dari awal. Kalau bukan ahli, ucapkan selamat tinggal. Kalau bukan ahli, ucapkan selamat tinggal. Loh, bukan. Katanya Anda bukan itu ahli. Gimana? Bukan ahli ngomong-ngomong persis kayak Muhammad. Dulu kalau orang ngomong. Apakah Anda ahlinya di bidang agama? Saya bukan ahlinya di bidang agama. Kenapa Anda maksa ngomong? Dengan orang-orang yang suka ngomongin atau menjatuhkan agama orang lain. Di mana menjatuhkannya di mana? Menjatuhkannya di mana? Nah ini apa ini? Jika pemalsuan katanya. Berarti memang jatuh. Berarti memang jatuh. Berarti memang jatuh. Ya nggak jatuh. Kamu berusaha menjatuhkan. Kalau nggak jatuh jawab. Berusaha menjatuhkan agama lain. Berusaha menjatuhkan gimana? Kamu ini berusaha. Aduh, sungguh nekat yang nyata mereka ini. Benar. Kalau kamu pintar tujuannya baik, ingin mengajak orang-orang jadi baik. Justru tujuan saya baik, supaya menyadarkan kamu bahwa kamu sedang mengikuti orang yang agama Islam. Orang-orang Islam itu tidak pernah mengajak caranya apa, memaksa orang lain untuk memeluk agamanya. Salah lagi. Oke, mau saya putarkan. Mau saya putarkan videonya. Orang yang mau memeluk agamanya udah tahu. Baik, saya putarkan. Baik, coba dengarkan ya, dengarkan ini, gantian. Gantian nih, coba nih ya. Kita dengarkan, ya. Bentar nih ya. Oke, kita putarkan dulu. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 4-5 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Wah. Mau ngomong apa lagi? Mau ngeles? Mau ngeles? Islam disebarkan dengan jihad. Mau ngeles dia. Mau ngeles. Mau ngeles? Apanya yang salah? Tadi Anda bilang Islam nggak maksa-maksa. Dah, nekat yang nyata. Mau saya tunjukin perkataan Muhammad. Muhammad bilang, kalau kamu tidak mengucapkan syahadat, awas. Nih, saya tunjukkan nih apa kata Muhammad. Oh, dia nekat yang nyata. Saya tunjukkan satu lagi hadisnya, teman-teman ya. Baik, nih. Ini ya, makanya kalau ada orang yang lagi bicara, itu didengerin dan dimengerti bahasanya. Jangan ditelan mentah-mentah. Baik. Itu baru bagus. Baik, Anda tadi bilang ya. Nih, sekarang Anda saya suruh baca nih. Anda saya suruh baca sekarang. Ini nekat yang nyata deh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat yang nyata. Ya, nih, lihat. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Ini Sunan Tirmizi. Perhatikan. Nih, apa kata Muhammad? Apakah sembuh bisa baca atau saya lagi yang baca? Silakan baca. Baik. Nih. Saya dengerin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Buju buneng buset dah. Ayo, masih Anda mengatakan Muhammad tidak maksa orang? Ayo, terdiam dia. Buju buset dah. Ayo. Gimana? Ayo teruskan. Ini jelas ini. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah. Berarti Muhammad maksa orang jadi muslim nggak? Maksa nggak? Begini ceritanya begini. Asam lambung naik dah. Berat saudara-saudara. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat. Dicerna dulu ini bang ya. Apanya lagi bang? Udah jelas kok. Dicerna apanya? Ya udah, terus gimana penjelasannya? Memang dengan perjuangan pertumpahan darah itu dulu itu perang. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dulu. Artinya Muhammad maksa nggak?
Nggak ada pemaksaan. Nggak ada pemaksaan. Agama Islam. Makanya saya bilang, makanya Anda baca, kalau disuruh baca, jangan saya. Kalau saya terus yang baca, cuman saya yang ngerti. Dulu yang dari kecil, sekarang dengarkan. Bang Har, dengarkan. Kalau saya yang baca, takutnya nanti saya aja yang ngerti. Apakah Anda mau baca? Saya nggak lihat. Nggak lihat. Rabun. Ya mungkin ya. Rabun. Kalau tulisan kecil kayak gitu. Mau saya bacakan lagi? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Oke, saya bacakan lagi. Silakan dibaca. Baik nih. Ini hadis Sunan Tirmizi nomor 2531. Dikatakan di sini, telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Ammasi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Nah, terus? Berarti Muhammad disuruh memerangi umat manusia enggak? Iya, yang kafir. Sampai mereka mengucapkan syahadat, betul? Ya. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka syahadat itu menghalangi Muhammad untuk membunuh dia, betul? Ya. Terus Muhammad maksa orang nggak begini kalau begitu? Oh, tidak. Nah. Tidak. Aduh, berat. Ini berat. Dia tidak mengajak. Dia itu tidak menyuruh atau memaksa sudahlah Islam. Bang. Tapi kalau dia Gini masuk loh, Islam, Anda bela-bela Muhammad juga capek, Bang. Muhammad sudah meninggal. Ya, siapa yang menjadi Muslim, dialah temannya. Itu begitu. Kalau dia mengucapkan syahadat, artinya dia sudah masuk Islam. Yang kafir dia gimana? sudah tidak menjadi musuhnya. Saya nih, saya kafir nih, saya non Muslim nih, gimana? Ya, terus diperangi kan? Tidak. Nah, tidak katanya. Lama Anda. Aduh, memang dah. Aduh, capek nih kamu sama dia. Ya, tidak akan ada yang memerangi kamu selama Bang Adis itu tidak memerangi coba, agama Bang. Anda sebagai Muslim, Bang Har. Jadi kalau kamu memerangi agama Islam, pasti kamu akan diperangi. Tapi kalau kamu sudah tidak akan diperangi. Bang Har, sekarang saya tanya Bang Har. Bang Har, kata-kata hadis itu. Jika Anda sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslim, apa yang jadi kata-kata begitu ya, dicerna dulu, dipahami ya. Lagi tinggi dia, lagi tinggi. Orang kamu menyerang agama Islam. Oke, sudah bisa saya gantian? Kalau sudah, apakah saya sudah bisa bicara gantian? Masuk Islam, dia tidak akan diperangi. Oke, saya sudah bisa. Orang kafir karena orang kafir memerangi orang Islam. Bang Adis memerangi agama Islam. Oke, bisa saya jawab? Artinya seperti itu. Tapi selama Bang Adis tidak pernah memerangi agama Islam, dia tidak akan diperangi. Ngapain memerangi? Sudah? Dia nggak salah? Sudah? Oke. Sebagai seorang Muslim yang mengikuti Muhammad. Katanya tadi udah. Ini gimana sih? Tadi katanya udah. Bang masih lanjut. Harus dipahami dulu kata-kata dari hadis itu. Jangan asal ditelan mentah-mentah. Oke, sudah bisa gantian. Jadi apa ya? Isinya yang dipahami, jangan asal ditelan nanti disampaikan di sini. Iya, diulang-ulang lagi. Udah belum? Tujuannya itu sudah tidak bagus di sini, tujuannya tidak sudah bagus. Belum. Mau menjatuhkan, berusaha menjatuhkan. Dia ngomong terus. Oke lah, kalau ngomong terus kita taruh di bawah dia lah. Ngomong terus dia taruh di bawah aja. Kita udah sabar menunggu nggak kelar-kelar dia ngomong ya. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang mengingkar. Siapakah orang-orang yang mengingkari itu? Yaitu mereka yang telah dibacakannya namun mereka tetap menolaknya. Dan orang-orang yang seperti itu tiada lain tempatnya, tiada bukan ditendang dari sini. Dan itulah kaum yang merugi. Nah, loh. Ayo silakan yuk. Berat saudara-saudara. Oke. Yuk kita kasih naik ada sebentar, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Iklan dulu. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman terus apa lagi? Misalnya nih, mereka ini pokoknya ya teman-teman ya, membawa-bawa nama Yesus, membawa-bawa nama Tuhan kita nih, Donditan. Lanjut terus bawa-bawa nama Yesus untuk mempromosikan ajaran agama Islam. Nah, apa yang saya inginkan? Ini saya rasa ya, ini saya yakin ini. Mabes Polri ya, kepolisian ini pasti nonton saya nih. Ya kan? DPR ya kan?
Pasti ada yang nonton di antara 10.000 orang ini ya. Belum lagi yang di YouTube nanti, belum lagi yang diposting ulang. Pasti ada yang nonton. Saya cuma pengen apa? Mari berhenti diskusi debat-debat agama. Ayo kita berhenti. Masalahnya dia nggak mau berhenti. Dia udah berapa tahun nih Don Dita ini kayak begini-begini nih. Masalahnya mereka nggak berhenti. Saya baru-baru loh. Ya, biasanya saya biasa nggak sefrontal ini. Tapi karena memang saya sudah habis kesabaran saya, mereka kalau dibiarin terus aja teman-teman. Akhirnya kita buat. Saya bersuara nih. Ya, saya tinggalkan kepunyaan saya tinggalkan ke rumah saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kenyamanan saya supaya saya bisa bersuara. Semoga suara saya sampai ke telinga-telinga wakil rakyat. Ayo, kita sepakat berhenti, ayo. Mereka mana mau berhenti? Mereka malah mau memenjara. Tapi tidak bisa. Karena apa? Karena yang saya omongin benar semua. Lo gimana? Coba, nanti kalau di persidangan, apakah Anda mengatakan bahwa Muhammad kena sihir? Betul Pak Hakim. Nah, dipanggil nanti ahli hadisnya. Betul, Muhammad kena sidang. Benar. Benar. Apakah Anda mengatakan bahwa Muhammad itu menyuruh manusia minum kencing hewan? Betul Pak Hakim. Ya, Muhammad nyuruh orang minum kencing onta. Betul lagi. Terus yang mau disalahin yang mana? Itu loh. Ya. Jadi si Juma, Don Dita dan kawan-kawannya ini, mereka selalu menjelek-jelekkan agama Kristen. Ya. Menjelek-jelekkan Paulus. Padahal Muhammad sama Allah kagak pernah ngomongin Paulus. Kagak pernah. Pernahkah Muhammad ngomongin Paulus? Jelek-jelekin Paulus? Kagak pernah. Tapi pengikutnya Juma, Don Dita dan kawan-kawan tiap hari Paulus saja terus diomongin, melangkahi Tuhannya. Iya. Yuk, mari. Saya undang muslim-muslim lagi untuk diskusi dengan baik. Ya, silakan. Ya. Kita selesaikan dulu satu tema ini. Saya ini banyak mendapat kritik. Ya dibilang, "Bang, kenapa sih Anda itu kok ngundangnya Islam-Islam yang KW-KW, yang awam-awam, yang unyuk-unyuk?" Masalahnya saya sudah ngundang Abdul Somad, udah ngundang Adi Hidayat, mereka kagak nongol-nongol. Yo, kita kasih naik nih, Maisha. Tadi nih, naik tadi dia. Yo, selamat sore, Maisha. Halo, Maisha. Naik, tapi tidak mau bicara, Maisha. Halo, Maisha. Oke, nampaknya sinyalnya ini ya. Oke, Maisha, nanti kamu naik lagi, tapi perbaiki dulu sinyalmu ya. Kita kasih naik ada Kamil, NK99. Kamil. Ya, halo Kamil. Kamil? Macet lagi. Oke, kita kasih turun ya. Memang teman-teman ini berat ya. Saya tahu teman-teman ini berat ya. Saya tahu ini ujian yang berat ya. Tapi ya teman-teman, makanya saya bilang ini harus kita bahas ya. Ada Nasution. Ya, selamat sore Nasution. Halo, selamat sore Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Nasution, saya undang dari sini untuk menyalakan kamera, silakan. Gelap, oke, ya. Bang Nasution, Muslim Bang? Muslim, alhamdulillah. Muslim, ya silakan Bang. Ini tema kita, saya turunkan sedikit ya tanggalannya, ya silakan tuh. Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Artinya gimana itu Bang? Kok dibilang Muhammad seorang penipu? Kalau Anda percaya hadis? Ya percaya Bang. Oke, karena ini Bang, di agama saya, kita harus toleransi karena Indonesia itu berbeda-beda tetap satu tujuan ya. Tujuan diskusi harus kayak gitu, berkepala dingin. Cuman captionnya itu, jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad itu seorang penipu. Baik. Kan itu. Baik. Cuman menurut saya nggak cocok Bang, karena kenapa? Saya harus mempercayai yang namanya Al-Quran dan hadis, karena itu tautan saya. Baik. Mau saya balik, mau kita buktikan? Oh siap, oke. Baik. Saya akan balikkan kamera saya minta nanti Abang membaca ya. Karena kalau saya yang baca terus nanti cuma saya yang tahu agama Islam Bang. Oke, siap. Baik. Oke, silakan Bang, Abang baca. Ya, ini ada di dalam Sahih ya, hadis riwayat Abu Daud ya, nomor 3646. Oke Bang, maaf Bang.
yang diwajibkan bang ya, yang namanya sohe atau fakta opini itu banyak bang di Al-Quran dan di hadis itu banyak bang yang namanya opini sama fakta bang. Berarti ini yang bohong. sohe itu, ya tunggu bang, tunggu. Yang fakta itu cuman Al-Quran bang, itu nggak ada yang namanya manipulasi. Kalau yang namanya hadis, kalau perkataan hadis itu bang, yang sohe itu Bukhari wal Muslim. Nah, Bukhari Muslim, itu mungkin bang. Karena berarti yang ini bang. bohong. Bukan bang, bukan saya bilang bohong. Belum disohekan. Belum Gitu, Bang. disohihkan. Apa coba Oke. biar saya baca bang? Biar saya baca bang. Oke, baik. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan, dahulu aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW karena ingin menjaganya. Tetapi geser bang dikit bang, dikit. Oke. Orang-orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, apakah engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah, sedangkan Rasulullah seorang manusia yang berbicara ketika marah dan ridha. Ridho. Jangan itu bang, nggak boleh bang. Ridho sama ridha itu beda bang. Oke, baik. Sehingga aku berhenti menulis. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau menunjukkan dengan jari ke mulutmu. Mulutnya. Seraya bersabda, coba bang, tulislah demi Allah yang jiwa mawar mengganggu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Coba. Oke, Anda percaya dengan hadis ini? Ya kurang bang, karena Nggak percaya. Jadi gini bang. Makanya saya bilang bang, kalau abang percaya hadis, Anda harus simpulkan Muhammad penipu, betul kan? Biar saya jelaskan di 10.700 sekian. Oke, baik, silakan. Jadi gini bang, jadi kan gini, ada yang namanya di kita ini bang, ada yang bukan di kita, bukan di Muslim aja, semua mungkin sama kayak kitab-kitab yang lain yang mereka mempercayai dan kitab-kitab saya yang harus saya percaya. Jadi gini bang, kalau yang namanya Al-Quran itu memang itu satu utuhnya bang, tidak ada yang namanya. Kita nggak ngomongin Al-Quran loh bang. Enggak, biar saya jelasin bang. Jadi kalau hadis ini ada yang sohe dan yang doib bang. Oke, yang barusan tadi palsu apa asli? Bukan palsu bang. Doib itu tidak gimana bang? Tidak sohe. Berarti yang tadi doif. Doib. Berarti Anda tidak percaya? Loh, sekarang gini bang, pendapat itu kan boleh bang, hadis. Iya, makanya aku tanya bang. Aku tanya sama abang Nasution. Berarti abang Nasution tidak percaya? Yang mana? Yang tadi. Oh, kurang bang, kurang. Kalau tidak percaya. Karena apa tidak percaya? Karena takut kalau Muhammad mau ngomong begitu, kesimpulannya dia penipu, betul? Ya bukan kayak gitu bang. Duh, gimana? Terus apa manfaatnya Anda tidak percaya? Abang Edis, gini bang, kalau di bawah itu tadi ada Bukhari wal Muslim, itu saya soe bang. Waduh, itu ada juga di Bukhari Muslim, ada juga. Hadis ini bukan hanya di Sunan Abu Daud, di Bukhari Muslim juga ada. Ya coba saya tunjukkan hadisnya lagi. Biar saya baca bang, ya. Oke, kalau baik. ada Bukhari wal Muslim bang ya. Baik. Oke, kita tunjukkan ya. Hadis itu bisa berbeda-beda bang, karena hadis itu sekarang beda lagi. Oke, sekarang gini aja bang. Apa alasan Bang Nasution untuk tidak mempercayai hadis yang barusan? Bukan nggak mempercayai, nggak soe bang. Maksudnya gimana bang? Nggak real 100% gitu loh bang. Paham nggak bang? Ini saya jadi bingung ini. Jadi bener atau nggak ada di situ? Loh, ya itu perkataan mereka bang. Boleh-boleh saja. Nggak, bukan masalah itu. Masalahnya Bang Nasution sendiri percaya atau tidak dengan hadis itu tadi? Kalau hadis itu bang, hadis udah aku bilang bang. Kalau Bukhari wal Muslim di situ, saya percaya 100%. Oke, yang tadi tidak percaya? Kurang bang. Kurang percaya. Apa motivasi Anda kurang percaya dengan hadis itu? Tidak, Imam Bukhari wal Muslim bang. Oke, baik. Hadis itu ada. Artinya kesimpulannya bahwa kalau Anda percaya kepada hadis tadi, kesimpulannya Muhammad seorang penipu, betul? Oh tidak. Oke, berarti coba Anda percaya dulu, oke? Oke, berarti Anda percaya bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Ya bukan kayak gitu bang. Nah, gini, bang, ini muter lagi kan? Loh. Bang, sekarang begini, masalahnya, nih saya tampilkan lagi ya, saya tampilkan di layar ya. Lihat nih. Apa perkataan saya di layar ini? Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Ya, ternyata Anda tidak percaya, betul? Oh, saya nggak percaya dengan hadis itu bang. Nah iya, berarti kalau Anda percaya, kesimpulannya Muhammad seorang penipu, betul? Hadis yang itu saya nggak percaya bang. Bukan, kalau Anda percaya kepada hadis yang tadi, kesimpulannya Muhammad penipu nggak? Kalau percaya gimana? Enggak. Saya ulang bang ya, saya ulang. Ya.
Jikalau, ini semisal Bang Nasution percaya kepada hadis yang barusan kita baca, maka Bang Nasution harus menarik kesimpulan bahwa Muhammad seorang penipu, betul? Tidak. Oke, kita tes ya. Iya, tidak. Karena Rasul menurut hadis yang barusan kita baca, iya. Muhammad sambil menunjuk ke mulutnya, dia berkata, demi Allah, dia bilang sambil menunjuk ke mulut, tidaklah yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Berarti semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Benar. Baik. Kita akan baca hadis yang lainnya. Di mana ternyata Muhammad salah ngomong. Ternyata yang keluar dari mulutnya salah. Baik, saya bacakan ya. Oke. Nih. Telah menceritakan kepada kami, mau di atau saya baca di sini? Ya, saya aja yang baca, Bang. Saya aja yang baca. Abang yang baca ya. Baik. Ya. Saya tampilkan di layar. Kita tampilkan di layar. Oke. Ya, Ini dari Bang. mana? Biar saya lihat ini konteksnya, Bang. Siapa yang penerbitnya siapa? Saya nggak percaya Bang, orang-orang Sahih Muslim. Nggak percaya saya, Bang. Hadis itu nggak percaya. Nggak percaya. Ini bukan Sahih Muslim. Namanya, Bang. Namanya. Sahabi. Bukan, Bang. Sahih Muslim. Iya, Bang. Walaupun nama depannya Bukhari wal Muslim itu baru 100%. Waduh. Baru sah. Itu, Bang. Berarti ada isi bohong lagi. Sanib, sunub, sinib, Oke, berarti ini bohong lagi nih. Berarti ini kebohongan semua. Mana bukan kebohongan, Bang. Mereka berkata bebas. Ini. Cuman, gini, Bang. Karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, Bang, berkata udah. Ini Muhammad ini. Ini Muhammad ini akhirnya. Mana, Bang? Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon coba 16 April naikin, Bang. 16 April naikin, Bang. Tolong, Bang. Biar saya baca detail, Bang. Biar jangan ada selek antara muslim, non-muslim, Protestan, Katolik ya. Biar jangan ada selek, Bang. Iya, jangan, nggak boleh. Rasulullah SAW pernah melewati salah satu kaum dari mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik, oke. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak hingga suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka lagi, tunggu Bang Mawar, dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Maksudnya? Coba, sudah nangkep nggak? Abang nangkep nggak? Nangkep? Gini, Bang. Nggak nangkep nggak? Kurang nggak nangkep saya, Bang. Oke, baik, saya jelaskan. Aduh, pantas Abang masih jadi orang Islam. Gini, Bang, dengar. Iya, Bang. Jadi Muhammad itu dia lewat di tengah-tengah para petani kurma yang sedang menyerbuk, mengawinkan pohon kurma. Jadi ada benang sari dan putik itu mereka tempel. Oke? Nah, Muhammad lihat. Jangan digelapkan, Bang. Tiba-tiba gelap. Enggak. Jangan berisik, Bang, depan rumah. Aduh, gelap ini. Berat ini, teman-teman. Jadi, ketika Muhammad melihat perbuatan mereka itu yang menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu, Muhammad bilang begini, apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya perbuatan yang sia-sia belaka. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, tanpa ditempel-tempel begitu, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Tetapi setelah para petani kurma itu, karena Muhammad kan yang ngomong kan, Nabi yang ngomong kan, petani kurma itu ngikut, manggut-manggut. Karena barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Nah, akhirnya, jangan sebentar dulu, Bang. Akhirnya, jangan Abang samakan, Bang. Di situ nanti ini nanti saya tunjukkan. Bang, dengar dulu, biar saya selesaikan dulu, Bang. Abang salah kalau yang nurut. Abang salah perkataan Abang itu, jangan bilang Abang kalau percaya ke Muhammad sama kayak Tuhan, jangan, Bang. Nanti kutunjukkan hadisnya, Bang. Ketika mereka mentaati Muhammad, malah yang terjadi pada pohon kurma mereka rusak, gagal panen, nggak berbuah. Karena diikuti orang itu nama omongan Muhammad. Iya. Lalu setelah Muhammad lewat lagi ke petani-petani kurma itu, tentu saja di beda hari, di beda musim, dia Muhammad bilang, apa yang terjadi kepada pohon kurma kalian? Loh, para petani bilang begini, loh, bukankah Anda mengatakan begini dan begitu yang kemarin dibilang itu? Lalu apa kata Muhammad? Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Itu kata siapa tadi, Bang? Nah, kata hadis. Nah, sekarang begini. Kita jangan bicara Abang percaya atau tidak kepada hadisnya.
Bukan bang, gini bang. Nah gini. sekarang Biar berarti namanya, yang keluar dari mulut Muhammad salah nggak bang? Nggak gini aja bang. Biar Nah, semua tahu yang bingung, namanya kan? non muslim di dunia ini. Biar tahu semua umat non muslim di dunia ini kalau Islam itu bang, percayanya sohenya di situ ada di bawah bang. Bukhari wal Muslim. Udah itu aja bang. Berarti Kalau palsu. itu jangan gini bang, timbul al-fitnah wasaddu minal Ya, qatli. berarti Fitnah palsu. itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti gitu, ini palsu. Bang. Bukan. Wah, itu katanya salah. bukan. Abang monis dong. Gila, Al-Quran aja dah kalau gitu dah. Kalau Al-Quran nggak perlu lagi ya. Bang. Kalau Al-Quran bang nggak ada yang namanya Oke, bukan baik, Al-Quran, baik. Kita tunjukkan dari dalam Al-Quran saja langsung bang kalau begitu ya. Iya. Ya, baik, silakan ya. Oke bang. Oke, Kalau Al-Quran baik. di mana-mana sama bang, semua. Baik, Bukan sama kayak oke. kitab-kitab lain. Di Baik, Indonesia beda kita tulisannya. tunjukkan Di ya, Korea teman-teman beda ya. tulisannya. Kalau di Al-Quran, di Indonesia sama tulisannya tetap bahasa Arab. Di Amerika tetap bahasa Arab. Di Inggris tetap bahasa Arab. Macam. Coba kita Oke, bang, maaf ini. Coba baik, kita, Bang. oke, baik ya. Apa bang di Indonesia dengan Oke, baik. di Amerika beda bang. Baik. Ya, Kenapa abang nggak masalahnya, disamain? abang kan masalahnya nggak pernah kemana-mana. Abang kan taunya cuma di Indonesia. Abang ukur saya dong. Abang ukur saya, salah beliau. Oke, baik. Coba Oke. abang baca ini Al-Quran bukan? Ya. Al-Quran bukan ini? Al-Quran? Coba ke atas bang. Surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhalladzina in lam summa halallahu lakata tuikun maradatan ulaika insyaallahu ghafurur rahim. Oke. Iya bang. Oke, artinya? Ya. Artinya? Tunggu bang, Mawar. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa? Geser bang. Aduh Mawar ini. Apa yang... oke bang, siap. Makasih bang. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Oke, di sini Muhammad salah nggak berarti? Tunggu. Tunggu bang. Tunggu. Nggak dibisikan apa? Jangan langsung abang ponis. Itu monis Oke. bang. Abang Hai pernah Nabi, diskusi, kan? gini. Nggak, Hai Nabi. Ya abang pernah diskusikan itu nyatanya. Oke, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Berarti di sini Muhammad mengharamkan yang seharusnya halal nggak? Gimana? Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Oke, berarti Muhammad pernah mengharamkan yang sesungguhnya halal. Ya. Oke, berarti di sini Muhammad salah nggak? Ini dari kata-katanya ya, biar saya bahas lagi bang. Ya, berarti Muhammad salah nggak? Ya terus. Nggak, saya tanya dulu, berarti Muhammad salah nggak di sini? Ya belum tahu bang, artiin dulu bang. Artiin dulu. Hai Nabi, mengapa? Bang, kalau diskusi aturan emot-emot ketawa jangan bang. Oke, Soalnya baik, kita- baik. Ya, Bang. Hai Saya Nabi, habis ya. mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Berarti di sini sesuatu yang halal diharam-haramkan sama Muhammad, betul? Ini sohe enggak bang? Itu bang. Ini sehingga ini yang gaib ini Al-Quran bang, sorry. Enggak, gini bang, gini. Bang ini Al-Quran, aduh kok sohi lagi katanya. Al-Quran bang, surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Bang, gini bang, maaf ya. Hai-nya itu bang, Hai-nya itu saya yang sanksi bang. Ya ayuhan, ini bang kata ya itu, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Bang, ya ayuhal itu hai orang-orang bang. Bukan Iya, hai ya ayuhan, ini ya ayuhan bang, wahai. Aduh, berarti ini salah terjemahannya bang. Ya, salah bang. Oke, abang ada Al-Quran nggak di situ? Gini aja, abang ada Al-Quran di situ nggak? Abang kan sudah bilang ini Al-Quran saya salah. Oke, ambil Al-Qurannya Bukan nih bang. salah bang, bukan Oke, salah. coba abang ambil Al-Quran apa Saya bang? nggak pernah. Oke. Surat At-Tahrim ayat yang pertama, yuk. Siap. Bukan, jangan. Kalau hai di situ kan tulisan namanya. Internet. Sebenarnya masalah kita bukan hai-nya. Iya. Nggak apa-apa, kita turutin lah mereka. Kita turutin, yuk. Kita turutin dia. Bukan Ini karena yang nyata dia ini. Yuk, buka Karena surat kami cinta At-Tahrim. damai sebenarnya bang. Ya, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66, Bang. Biar gampang carinya. Ingat ya, dasar kita tadi adalah tidak ada yang keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ya. Kalau menurut saya bang benar semua kalau dia bang. Serius. Ya, makanya nanti kita akan buktikan bahwa dia bohong, bahwa dia seorang penipu ternyata. Yo. Ya, tunjukinlah bang, nggak apa-apa bang. Iya, makanya saya tunjukkan ini. Cuman hadisnya yang soe bang ya. Kalau nggak soe saya tetap debat. Kan udah dibilang jika kamu percaya hadis. Oh saya percaya hadis bang. Iya makanya Tapi ini. kalau- Menurut hadis tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, betul? Betul? Gimana? Ayat berapa tadi bang? At-Tahrim ayat yang pertama. Gagal deh lapor polisi. Ternyata benar yang dibilang Edis. Ayo silakan. Yuk. Gimana kita mau lapor polisi orang yang dibilangin benar? Ayo silakan.
Bentar bang ya, bentar. Ya, surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Iya bang. Jangan lari loh bang. Oh, saya nggak bakal lari bang. Sampai habis lep bang, saya temanin ini nggak apa-apa. Oke lah, baiklah. Pokoknya jangan ada yang namanya. Halak kita ini, halak kita ini. Ini bang. Halak kita ini. Udah masam-masam dah, udah masam-masam. Ya silakan. Jangan kau masam-masam ya, masam-masam. Karena orang Batak itu nggak bisa ngomong C. Kalau C jadi S. Macam masam. Silakan. Maksudnya gini bang, kadang kan tulis-tulisan yang kayak gini membuat provokator kita bang. Itu yang nggak enak itu kadang. Oke lah, silakan yuk. At-Tahrim. At-Tahrim ayat yang pertama yuk. At-Tahrim atau At-Tahrim bang? At-Tahrim bang. Coba tulisannya bang, At-Tahrim. Waduh berat ini, mereka tidak tahu surat At-Tahrim teman-teman selama jadi muslim. Bukan. Itu yang kayak gitu lah yang nggak boleh itu bang. Ini bang, masa abang selama jadi muslim tidak tahu surat At-Tahrim? Aduh. Bukan nggak tahu bang. Nih. Ya kalau abang bilang bang, surat At-Tahrim, surat yang ke-66. Aduh, malah lari dia teman-teman, kabur dia. Aduh, sungguh kamu nekat yang nyata. Ini kabur dia teman-teman. Setelah dicek, dia tadi udah ngomong itu kode-kode. Iya dulu apa? Bener yang dibilang dia. Kabur kita. Memang besak kelakar. Aduh, berat. Kabur dia teman-teman ya. Tangan saya bersih teman-teman. Aduh, berat saudara. Aduh, yuk. Besar kelakar dia, besar kelakar. Kalau kata wong kita kalau besar kelakar be dia tuh. Apa muslim bang? Muslim bang, muslim. Oke, siap lanjut yang tadi? Boleh. Oke. Betul, tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Betul. Oke, coba buka At-Tahrim yang pertama. At-Tahrim. Yang pertama. Kita akan simpulkan nanti apakah benar Muhammad seorang penipu. Yuk. Oh iya. Ya, apa dikatakan dalam surat At-Tahrim? Surat At-Tahrim, ya. Ayat keberapa itu? Ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi. Nyari surat At-Tahrim nggak ketemu. Ayo. Sudah ketemu? Jangan diam-diam Pak. Kalau ke sini cuma diam, saya turunkan. Di mana dalam surat At-Tahrim itu? Di dalam surat At-Tahrim, apa bunyinya? Dibacalah. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu, betul? Tidak ada istri-istrinya di sini. Oke, coba Anda yang baca. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu? Itu bukan Al-Qur'annya, itu tafsirnya. Al-Qur'annya dulu. Coba baca Al-Qur'annya dulu. Memang aduh, ini orang nggak baik. Oke, saya turunkan dah. Ini orang nggak jelas ini orang. Aduh, berat. Oke lah ya, kita iklan kembali teman-teman. Teman-teman ya, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini ya, senang dengan channel Edis TV, teman-teman bisa support saya di TikTok ini ada 12.300 orang yang menonton. Silakan mampir ke TikTok saya ini. Nah, teman-teman ketika melihat TikTok saya, teman-teman akan melihat nanti ada kolektor, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube di situ. Klik saja link YouTube-nya. Nanti teman-teman akan dibawa ke YouTube saya. Nah, di profil YouTube saya itu ada link Saweria, ada rekeningnya yang teman-teman bisa support di situ. Nah, itu untuk kita galang dari teman-teman untuk mendirikan rumah Apologet ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya. Yang nonton di YouTube di tulisan berjalan itu ya. Silakan teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali, teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Ada oh, ini Nasution datang lagi dia. Setelah kabur datang lagi dia. Ya, Nasution. Kamera bang. Oke bang, sabar. Kenapa tadi kabur bang? Bilang kabur. Utamanin abang sampai. Kenapa abang tadi kabur? Enggak ada kabur bang. Kalau kabur nggak nongol saya bang. Lu tadi kenapa pergi? Bagi saya kabur bang. Oke, coba baca yang tadi. At-Tahrim ayat yang pertama. Pantang bagi saya kabur bang. Saya Islam. Ya silakan bang. At-Tahrim ayat yang pertama tadi. At-Tahrim bang. Coba lihat Al-Quran yang terjemah. Tunggu bang, tunggu. Istri saya dibawa-bawa soalnya bang. Kemarin ke masjidnya lupa bawanya ke sini lagi bang. Oke lah, ya silakan yuk. Ya. Mau taping apa? Nasution meninggal bukan. Namanya jaringan kita di dunia maya kawan-kawanku bukan.
Saya nggak mau. Silakan. Saya nggak mau yang ada perdebatan kayak gini sebenarnya, serius. Sama bang, saya nggak mau. Kan Iya. muslim yang mulai-mulai dulu. Oh jangan. Itu ngejas dong bang. Abang ngejas dong muslim yang duluan. Memang muslim yang duluan dulu gimana? Tunjukin bang, tunjukin. Oke, nanti, Biar saya bang, kita pro fokus dulu ke sini. Nanti lari Iya, dari tema. Tunjukin bang. Jangan abang bilang muslim yang duluan. Lu. Muslim itu nggak bakalan naik bang. Nggak Habis bakalan ini, naik, tadi gua habis ya. ini kita buktikan siapa yang duluan ya. Yang ngajak-ngajak debat agama siapa duluan? Muslim dulu Oh, atau Kristen Bang. dulu ya? Gini bang, gini, biar saya jelasin. Kadang kan gini bang. Ya udah, tapi Namanya fokus dulu ke sini kita- bang. Fokus dulu ke sini bang. Yuk, Al-Qur'annya mana? Dibawa ke masjid bang. Ah, berarti nggak punya Al-Qur'an. Oh banyak Al-Quran bang, banyak. Ya udah mana? Oke, buka. Iya. Buka At-Tahrim yang pertama. Sabar bang ya. Ini nekat yang nyata ini mereka. Wih, saya nekat bang. Yuk, silakan. Kita sabar ya teman-teman ya, sabar. Sabar. Al-Tahrim bang. At-Tahrim bang, At-Tahrim, surat yang ke-66 bang. Iya bang. Ya, sudah ketemu? Coba baca. Bang ya. Nah, lama kali pun. Oh, bang tebal bang. Surat yang Sabar, ke-66 bang. Yang ke-66. Siap. Surat yang pertama itu Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, yang ke-66. Di ayat keberapa? Ayat pertama. Ayat pertama. At-Tagabun. Sampai. Gimana bang? Sabar ya bang. Sudah saya bilang teman-teman, selama saya diskusi lintas agama, tidak pernah saya ketemu orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Bahkan buka Quran, teman-teman buka Quran, saya udah buka 5 surat, mereka nyari satu surat nggak ketemu-ketemu. Tanda bahwa Al-Quran hanya menjadi pajangan. Sama itu bang, dibilang pendeta, ini, Ya, silakan, Bang. ini, ustadz gitu, beda-beda bang. At-Tahrim kan. Surat At-Tahrim ayat yang pertama, yuk. Oke bang ya, saya bacakan bang ya. Bacakan, silakan. Ya ayyuhalladzina yu'minuna tujrimuna Allah laka tabti mardota azwajihim wallahu ghafurur rahim. Oke? At-Tahrim itu bang? Iya, At-Tahrim. At-Tahrim ayat yang pertama? Iya, biar aku bacakan bang. Biar aku balikin kameranya bang ya. Silakan. Mana kamera? Oke bang. Salah. Mana kamera belakang? Oke bang ya. Siapa bang? Mana sih? At-Tahrim bang ya. Ya Ayat silakan. pertama. Dibacakan. Wahai, oke? Bukan hey. Bukan hey bang ya. Bukan hai. Bukan hey, itu hey tadi bang. Makanya Hai, bilang bang, di bukan internet hey. ini ngeri. Hai bang, kalau hey itu bahasa Inggris. Hai. Iya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke? Di sini bang, oke bang. Abang lihat sekali lagi bangku ya. Di sini tidak tertera yang namanya Muhammad, tidak ada bang. Jadi siapa di situ? Loh, nabi banyak bang. Kalau nabi kami itu 25 bang, yang wajib diketahui. Ya baik. Jadi wahai nabi di situ, nabi siapa? Nabi Musa? Di situ abangku. Tunggu bang ya, saya mau perbaikin kamera bang. Ini handphone biasa lah. Jadi wahai nabi di situ, nabi siapa bang? Sebentar bang. Oke, siap. Oke. Jadi bang, di sini itu bukan Muhammad bang. Kalau di situ kan Muhammad dibuat bang. Jadi siapa di sini? Oh pak, nabi yang wajib kita ketahui bang, abangku. Sebentar. Baik. Izinkan saya. Wajib 25 bang. Siap. Oke, saya bacakan punya saya bang ya. Oke, siap abang. Saya bacakan. Siap abang. Ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca ayat keduanya. Ya. Kita baca ayat keduanya. Tapi sebelum kedua, kita lihat tafsirnya ya. Nih. Ya. Kita buka tafsir. Contoh misalnya, nah ini misalnya nih ya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawaroh, Markas Takzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Ya. Allah menyeru Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Aisyah dan Hafsah untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun. Sekarang saya tanya bang, Rasul atau Nabi yang punya istri Aisyah dan Hafsah, apakah ini Udin atau Muhammad bang?
Muhammad bang, Muhammad. Muhammad, ya. Muhammad. Aisyah. Berarti ayat ini berbicara hai Nabi di sini Muhammad atau siapa? Oh, nggak bisa dong. Yang kita bahas tadi di ayat pertama, Bang. Bang, ini ya Bang ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Nih, di dalam tafsirnya, nih dikatakan, Allah menyuruh Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya. Perihal apa? Perihal bahwa Muhammad menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah dan Aisyah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Nah, atau teguran ini Allah sampaikan kepada Rasulullah melarang dirinya untuk dari minum madu. Ya, jadi di sini Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal. Sesungguhnya halal, menggauli budak itu halal, tapi sama Muhammad diharamkan. Budak itu definisinya gimana, Bang? Budak. Budak, misalnya ketika Muhammad berperang, kemudian banyak dapat wanita-wanita, nah itu budak. Nah itu boleh digauli. Oh, enggak, Bang. Enggak. Waduh, nggak percaya dia. Kalau menggauli, Bang, udah dibilang, Bang, disebut la taqrabuz zina. Oke, baik. Oke, Bang. Baik, kita bukakan Qur'annya dulu ya, sebentar. Kita bukakan dulu Bang Qur'annya. Di dalam surat Al-Ahzab. Waduh, kayaknya Bang ini banyak nggak tahu agama Islam, teman-teman. Baik ya. Al-Ahzab, ya. Lihat ya. Bentar. An-Nisa 24 saja ya, coba ya. Nih. Kita bukakan surat An-Nisa ayat 24. Nih. Lihat nih Bang ya, ini Al-Qur'annya Bang ya. Surat An-Nisa ayat yang 24. Coba Bang yang baca. Dan. Naikin Abang dulu 16 April Abang ini ke atas sedikit Bang. Nih, ini aja yang naik nih. Dan diharamkan atau diharamkan Bang ya, diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ya, iya benar. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah. Berarti budak-budak boleh nggak dikawini, Bang? Bang, gini Bang. Berat, saudara-saudara. Loh. Artinya katanya Bang, tidak boleh. Ini boleh, Bang. Abang tahu milkul yamin? Tahu? Sekarang gini Bang. Waduh, nggak tahu lagi. Dan, Bang, lihat ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Jadi menurut Al-Quran boleh menggauli budak-budak walaupun budak-budak itu telah bersuami, betul? Salah dong, nah, ini gimana? Oke, kita tampilkan ayat yang lain. Kalau nggak mau ayat satu ayat, kita kasih. Mereka tidak percaya dengan Qur'annya, teman-teman ya. Bukan nggak percaya, Bang. Kayak tadi, Bang. Kita tadi membahas di nomor 1, Bang. Abang kabur di bawahnya. Kan gitu loh. Kan Abang tidak percaya artinya, betul. Bukan kayak gitu. Di situ kan gini loh, Bang. Gini, Bang. Abang pembahasan Abang tadi di pertama itu, di ayat pertama itu kan Muhammad Abang bilang. Di situ saya komplain. Baik. Nih, Bang. Di situ bukan Muhammad. Nih. Mungkin di baris ketiganya itu baru. Ini Al-Ahzab 50, Bang. Coba, Bang. Ini Al-Ahzab 50. Coba nih. Abang baca nih. Hai Nabi. Ya. Coba baca. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Oke. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Yang termaksud apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Nah. Loh, Abang banyak nggak tahunya ini loh. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak, Bang. Hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Oh, jangan Abang bilang kayak gitu, Bang. Kalau ini Al-Qur'an. Iya. Bukan, kalau dikawini ketika dia dalam peperangan boleh menang. Oke lah, kembali ke ayat pertama tadi, Bang. Kembali ke ayat pertama tadi. Ayat pertama. Kembali ke ayat pertama. Di dalam surat At-Tahrim tadi. Oke, Bang. Ini dalam surat At-Tahrim tadi dikatakan apa? Itu bukan Muhammad, Bang. Bukan Muhammad yang dibilang di situ, Bang. Jadi hai Nabi di sini siapa, Bang? Nabi. Siapa? Banyak Nabi, Bang. Banyak, Bang. Oke, menurut tafsirnya siapa? Menurut tafsirnya ini di sini merujuk kepada siapa? Iya, coba Abang buat. Allah menyuruh Rasulnya di sini yang memiliki istri bernama Aisyah dan Hafsah. Siapa? Di situ Bang, itu kan tafsirnya, Bang. Oh, berarti tafsirnya sesat. Bukan tafsirnya. Bukan sesat. Yang kita debatkan di sini. Hari ini kita dapat bukan ustadz tapi pelawak. Ngawur Abang ini. Oke lah Bang Nasution, jangan dipaksa-paksa lah Bang, ya kan? Oh, saya senang Bang, karena banyak yang menyesatkan Bang gitu loh. Ya, gini Bang Nasution. Pertama-tama
Anda saya maklumi karena Anda itu mengikuti teladan Muhammad. Karena Muhammad pun dia tidak memiliki pengetahuan tentang pohon kurma. Dia nggak punya pengetahuan, tapi dia bilang, apa yang dibuat petani kurma itu adalah sia-sia belaka. Jikalau kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan baik-baik saja. Tapi karena Muhammad di sini mengatakan sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya, abang ikuti Muhammad. Jadi gini bang, mengatakan sesuatu yang tidak memiliki ilmu. Siapa bang? Bang, Nabi Muhammad SAW itu bang, suri teladan kami bang. Bukan kami bilang dia Tuhan, bukan bang. Jadi manusia juga dia bang. Nabi gelarnya, begitu bang. Oke, jadi enggak selamanya bang. Oke, sekarang bang, menurut Al-Quran boleh nggak mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya pengetahuan tentangnya? Menurut Al-Quran boleh nggak apa? Sebentar ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Ya. Saya tunjukkan. Kalau bisa bang debat, jangan abang buat emot-emot ketawa itu bang, biar fokus. Baik ya. Kita tampilkan ayatnya bang ya. Sebenarnya bang ya, Muhammad pun di sini ya bisa dikatakan melanggar Al-Quran. Nih, saya tampilkan kepada Anda sebuah ayat. Nih, coba abang baca nih. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-36. Apa di sini katanya bang? Artinya bang? Ya walaupun abang baca Arabnya ini artinya nggak ganti bang. Ya walaupun baca Arabnya ini artinya nggak akan terbang dari sini, nggak akan berubah sendiri. Nah, coba abang baca. Bang ini minta tolong dulu aku bang turunin dikit bang. 16 April ini udah di atas nih. Ayo. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai kepengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Benar bang. Oke. Jadi menurut ayat ini tidak boleh Anda itu mengatakan mengikuti apa yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya, betul? Benar. Nah, waktu Muhammad berkata kepada para petani kurma, dia memiliki pengetahuan tentang itu enggak? Gini bang. Oke, siap. Tunggu bang. Bang, berarti Muhammad melanggar Al-Quran atau tidak? Bukan melanggar. Jadi gini bang, tunggu bang. Muhammad itu sorry teladan kami bang. Dia manusia loh bang. Dia manusia. Bang, apa nggak percaya barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah? Bang, siapa apa? Barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Tidak, salah itu bang, salah. Budet. Bang, Muhammad itu sorry teladan kita. Ikuti Muhammad itu dia sama kayak Rasul Allah gitu loh bang. Jadi hadis itu salah. Hadis itu salah. Muhammad sama kayak mengikuti Allah enggak. Jadi hadis itu salah. Bukan bang, Muhammad itu manusia bang. Bukan seperti yang lain-lain. Yang diturunkan yang tidak ada ininya, tahu-tahu jadi Tuhan. Bukan bang, Muhammad itu manusia. Siapa yang bilang Tuhan? Baik. Itu bang. Jadi kalau misalnya saya tunjukkan hadisnya, kalau saya tunjukkan hadisnya bagaimana? Ya tunjukin abang. Tunjukin abang. Kalau memang benar, sampaikanlah walaupun satu ayat. Baik, ya. Gitu, baik. Sampaikan. Kalau memang saya nggak tahu, saya diam. Cuma abang bilang ikuti Muhammad sama kayak mengikuti Allah. Tidak. Cintai Muhammad itu karena dia Habib Allah, kekasih Allah. Makanya siapa yang pertama kali diciptakan di muka bumi ini? Di muka bumi ini Adam. Nur Muhammad itulah, kalau tahu kalian semua 11.000 mata memandang ini, Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan. Baik. Begitu bang hadisnya bang ya. Yang namanya pun Alkitab. Coba abang baca nih. Al-Quran dibilang Al-Quran seperti ini. Al-Quran itu ya, coba abang baca dulu nih bang. Berapa? Barang siapa mencintai aku, sesungguhnya ia mencintai Allah. Ya, benar. Dan barang siapa yang mentaati aku, sesungguhnya ia mentaati Allah. Betul? Ya, benar. Betul? Benar. Berarti barang siapa yang mentaat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Oke bang. Oke. Tadi katanya nggak benar, sekarang benar. Begini bang. Berat ini saudara. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Muhammad sama saja dia taat kepada Allah, betul? Jadi begini bang. Kalau kita ikuti bang, Muhammad itu manusia bang. Iya, barang siapa yang taat kepada manusia yang bernama Muhammad sama saja dia taat kepada Allah, betul? Abang lihat dulu bang, barang siapa yang taat kepada Muhammad, udah bang, barang siapa yang taat mengikuti bang, mengikuti aja. Sama saja dia mengikuti Allah, betul? Sama saja dia mengikuti Allah, betul? Ya bukan mengikuti, menuju bang, gitu bang. Barang siapa yang patuh taat mengikuti Muhammad, sejatinya dia sedang mengikuti Allah, betul? Ya, kalau kami buat orang Muslim bang, iya benar. Iya, makanya saya bilang bang, sebenarnya Muhammad itulah Allah itu bang. Bukan. Lu gimana? Udah dibilang bang, di sore hari ini di tanggal 16 April siang ini, beranilah bang kalau ada pun petir datang geluduk, Muhammad itu ya nabiku, sorry teladanku, pens.
Bang, Ya, Bang. ini di buktikan masjid, Muhammad Bang. itu Di masjid-masjid, tidak Bang. dengan- Di masjid-masjid ini dibuat nama Allah dan Muhammad ini berdampingan, Bang. Setara, digantung di Kutanya, masjid-masjid, lebih mulia betul. mana kiri atau kanan, Bang? Lebih mulia mana kiri atau kanan? Setara, betul. Lebih mulia mana kiri atau kanan? Kadang-kadang ada kiri, ada kanan, Bang. Kalau masalah itu, ada kadang-kadang Allahnya di kiri, kadang-kadang Allahnya di kanan. Kalau masalah itu, Bang. Jumpain sama saya, Bang. Saya jilat kaki Abang. Oke, Saya ini jumpain, Allahnya kalau di mana? ada namanya tulisan Allahnya di Allah mana sebelah ini? kiri, Allahnya di kiri apa di jumpain kanan? saya. Mana? Allahnya di kiri apa di kanan, kanan? Bang. Kanan, Allah kanan. Ini di kiri, Bang. Gimana? Aduh. Ini Allahnya di kiri. Jangan ngadepnya harus begini, ngadepnya kebalik. Gimana nih, Abang nih? Posisi kita, Bang, posisi kita. Oh, di posisi kita yang enggak di posisi mereka lah, mereka yang duduk kok. Gimana? Kita menghadap kiblat itu, Bang, pandangan. Pandangan Aduh. Oke lah, intinya gini, Bang. Yang aku sampaikan sama Bang begini. Sebenarnya, Abang bisa buka di situ surat An-Nisa 80. Mau ngapain itu, Bang? Di situ tegas di situ. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Gini, Bang. Ini, Bang, ya. Oke, Bang. Jadi gini. Agak tenang kan kita. Buka. Oke lah, Bang. Karena ini sudah terlalu malam kita kan, sudah larut malam. Kita mungkin rehat, kita lanjut lagi besok-besok, Bang. Bisa? Betul? Ya. Udah mau 3 jam ini soalnya. Siap. Atur, Bang. Pokoknya jangan ada yang namanya perpecahan di Indonesia itu aja, Bang. Kalau pesan. Harusnya menurutku, Bang, berhenti debat-debat agama, Iya. Bang. Tapi suruh yang muslim dulu berhenti duluan. Seolah-olah Abang dari awal tadi bulan seolah-olah Abang itu menjas, Bang, gitu loh. Kalau saya mah damai, Bang. Baik. Intinya yang kusampaikan begini, Bang. Kalau muslim berhenti bahas-bahas agama Kristen, saya nggak akan bahas-bahas lagi agama Islam. Gak ada untungnya, Bang. Rugi. Sama, Bang. Kami pun rugi kami bahas Rugi. Kristen, Bang. Serius. Oke. Rugi kami, Bang. Jadi gitu aja, Bang, ya. Ya, oke. Oke. Jadi gitu Pokoknya aja. Saya ucapkan selamat sore. Besok kita ketemu lagi. Siap, Abang. Oke. Terima kasih, Oke, Bang Bang. Sidon. Saya turunkan. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apa responmu terhadap video yang barusan kita putar, kita dengarkan? Tentu saya berharap dari teman-teman untuk terus boleh memberikan komentar yang baik, yang positif, yang membangun, tidak perlu meniru cara orang lain berkomentar dengan cara menghujat, merendahkan, atau dengan lain sebagainya. Karena firman Tuhan sudah mengantisipasi kalau kita memberi hak jawab kita atau memberi pertanggungjawaban kita harus dengan lemah lembut, bisa tegas tapi tidak perlu dengan cara yang rendahan begitu ya, supaya setiap pesan dari firman Tuhan yang kita sampaikan itu dapat mendarat dan kiranya menggugah hati mereka untuk melihat kebenaran yang sejati, tentu kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Itu harga mati. Saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak, ya begitulah para polemikus, begitulah para ustadz atau para orang-orang yang suka menafsirkan Alkitab sesuka mereka. Nanti kalau dibalik keadaannya, misalnya kita yang membalas seperti itu, maka akan terjadi apa? Ya seperti saya katakan di awal tadi, mungkin besok sudah terjadi rame-rame gitu ya. Rame-rame supaya orang yang memberikan argumentasi itu ya dibungkam begitu ya. Udah terjadi kan yang tahun lalu viral di Medan ya, langsung diseruduk ke rumah gitu ya. Aneh-aneh sebenarnya gitu ya. Kalau memang kita beragama itu sudah dewasa dan bisa kita membuka ruang untuk saling bertanya, saling mengkritisi, maka semestinya tidak ada ruang untuk seruduk menyeruduk begitu ya, atau tuduh penistaan dan dinista gitu ya. Karena sudah open minded semua, sudah terbuka pikirannya semua, memiliki cara pandang yang bagus terhadap keyakinan bahwa keyakinan kita itu tidak mungkin ternodai begitu ya dengan cara apapun oleh orang lain. Kalau dalam kekristenan ya udah terbiasa memang diperlakukan seenaknya, dalam arti begini, kekristenan itu sejak berdirinya dalam kitab sucinya, dalam imannya, dalam perjalanannya, maka sudah banyak orang yang ingin membelokkan, menyimpangkan pengajaran kekristenan itu. Apakah berhasil? Tentu tidak. Tidak akan mungkin ada orang yang berhasil membengkokkan kebenaran itu walaupun ceritanya dimirip-miripkan. Catat itu. Tidak akan mungkin bisa dibengkokkan oleh siapapun. Tidak mungkin. Mau menyerupai, mau petinggi apapun tidak mungkin dapat membengkokkan Kristus adalah kabar baik itu. Kristus itu manusia, firman menjadi manusia. Tidak mungkin bisa seseorang membengkokkan manusia yang pernah hidup. Kalau ceritanya yang dituliskan para saksi mata mungkin bisa juga dimirip-miripkan, tapi tidak bisa juga itu disimpangkan atau dibuat menjadi berita yang halusinasi gitu. Pasti akan ada banyak, karena firman itu akan dijaga oleh Sang yang Maha Kuasa gitu ya. Karena kalau kebenaran itu dan disebut dia terang, maka tidak mungkin dikalahkan oleh fiksi atau dikalahkan oleh cerita-cerita halu, nggak mungkin tuh ya. Jadi teman-teman, mari kita berpikir cerdas. Kalau keyakinan kita itu memang benar-benar berdiri berdasarkan fakta sejarah dan menjadi pelaku sejarah, mau sampai kapanpun kalau ada orang mau membengkokkan cerita itu tidak akan mungkin berhasil. Catat itu. Nah,
Kembali kita kepada video sebelumnya teman-teman yang kita dengar. Orang tersebut memang kan luar biasa menjelaskan iman kekristenan. Ya diharapkan sih tetap rendah hati, tetap memberikan ruang yang baik supaya ketika kita menyampaikan pesan firman Tuhan itu tidak sia-sia, dalam arti tidak langsung menolak. Jadi dari kelemah lembutan, ketegasan harus ditunjukkan di situ ya. Jadi tetaplah kita dukung setiap apologetik Kristen yang terus berjuang untuk memberitakan kebenaran dari media, oke? Teman-teman, kalau seperti yang dikatakan oleh Muslim tadi ya, itu sangat luar biasa. Kalau misalnya kita balikan kepada mereka, maka akan terjadi seruduk-seruduk tadi gitu ya. Yesus itu tokoh fiktif. Aduh, nggak usah tanya orang yang sekolah teologi ya, tanya saja anak sekolah minggu ya, mungkin lebih pintar daripada yang apa tadi itu ya, yang membuat argumentasi seperti itu. Yesus tokoh fiktif. Anak sekolah minggu mungkin akan menjawab, udah omong dari mana lah kamu ini, kok bisa ngomong Yesus tokoh fiktif yang tidak pernah terjadi atau apapun itu. Nanti kalau dibalik ya susah gitu ya kan, kita bisa membuktikan ada yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahkan penulis-penulis sejarah juga membuktikan sepertinya ahistoris gitu ya. Aduh, kalau disebut Yesus itu fiktif, kasihan sekali ya. Maka serangan yang pertama bukan ke Kristenan sebenarnya, serangan pertama itu kepada diri mereka sendiri gitu ya, karena mereka selalu ngeklaim bahwa Yesus itu adalah Isa gitu kan. Maka kalau mereka bilang Yesus itu tokoh fiktif, lalu mereka meyakini bahwa Yesus adalah Isa, maka dengan sendirinya menyerang agamanya sendiri kan. Luar biasa, semua itu akan bertolak belakang dan menampar diri mereka sendiri kan. Yesus itu bukan tokoh fiktif, dia benar-benar ada, dan dia benar-benar hidup, dan dia benar-benar memberi pengharapan bagi umat manusia ya. Tidak ada mungkin orang mau mati bagi berita yang nggak benar ya, pasti karena kebenaran dan disaksikan dan membawa kehidupan. Pernah terjadi mau mati untuk dia kan, sederhana itu. Maka saya nggak terlalu kepengen panjang untuk menanggapinya, oke? Teman-teman yang terkasih, ya semoga kita cerdas lah, jangan terlalu baperan kalau dikritisi. Jangan sampai seperti Anda mengkritik Kekristenan sesuka-sukanya, tapi ketika Anda dikritik justru ya agak sedikit mudah panas begitu, oke? Salam cerdas, salam waras, kiranya kasih Kristus yang terus memberkati kita. Sebarkan video ini ke banyak orang supaya melalui video-video yang kita tayangkan banyak orang yang mendengarkan Injil Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.